ini ya, 2 orang ya. Yang sakit itu nanti dijenguk ya kalau sempat. Ya. Jadi tema hari ini itu adalah pertemuan yang baru, yaitu tentang zat aditif. Pernah dengar zat aditif? Ya. Pernah membeli jajan di kantin? Ya. Apa saja yang biasa dibeli di kantin? Nasi kuning, Ya, nasi kuning, Nutella, lagi. apakah? Oh ya, ya. Banyak ya, banyak macamnya. Pernah tidak sebelum kamu makan cek tabelnya di belakang? Tidak pernah ya? Oh iya. Selama ini langsung habis beli makan saja begitu. Bagaimana rasanya? Ya, rasa apa saja yang pernah kamu rasakan? Pedas. Nah, jadi apa yang kamu beli-beli di kantin itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini itu tentang zat aditif. Oke, baik, sebelum kita mulai agar semuanya lebih semangat lagi, boleh berdiri dulu semuanya? Boleh, Bu. Oke. Sehat, cerdas, ceria, berharap mulia. Oke, semangat. Semangat, semangat. Oke, tepuk tangan semua. Kembali. Tujuan kita mempelajari ini ya hari ini itu ajaran zat aditif itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mengetahui apa-apa yang baik untuk kita konsumsi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya dapat kelihatan di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ya, melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis zat aditif pada makanan ataupun minuman. Ya. Yang kedua, ya, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan ya pengertian zat aditifnya. Melalui kegiatan literasi juga, ya, peserta didik dapat menjelaskan fungsinya, ya. Fungsinya zat aditif itu pada makanan dan minuman, ya. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan pengamatan secara berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ya, apa-apa saja kandungan zat aditif di dalam makanan dan minuman. Ya. Setelah itu melalui presentasi, ya, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatannya, apa-apa yang diselidiki di dalam makanan dan minuman yang kalian sebentar ya. Termasuk ada masalah yang akan dipecahkan, ya, supaya bagaimana cara Anda kira-kira memecahkan solusi, ya, memecahkan solusi kalau misalnya dihadapkan pada masalah yang sebentar saya akan tampilkan ya. Ya, namun sebelum itu saya akan menjelaskan proses kegiatan belajarnya kita sebentar ini. Ya, jadi setelah ini akan ada kegiatan pretest. Ya, itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian, ya, untuk materi ini. Ya, setelah itu ibu akan bagi kelompok. Ya, di sebentar itu di LKPD-nya sudah ada petunjuk tentang arahannya. Ya, jadi sebentar itu akan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok itu akan berdiskusi, kemudian mengisi LKPD-nya, kemudian apa yang didiskusikan itu ditampilkan di depan. Paham ya? Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, kita akan
Perhatikan di depan semua, layar depan. Buka join my quizzes. Ya. Buka join my quizzes. Ya, di Chrome ya, di Chrome. Ya. Sudah, Bu. Join my quizzes. Ya, kemudian ini kodenya itu 302178. Satu menit lagi. Ya, bentuk kelompoknya cukup. Ini ambil dulu. Jadi karena ini 3 kelompok, ya perhatikan gambar di depan. 3 permasalahan di sini, ya ada gambar A, B, C. Bisa dibaca ya di situ. Gambar pertama, ya gambar pertama untuk kelompok 1, ya. Masalahnya itu Arman memakan somai buatan ayahnya karena rasa somai dan sambalnya sangat sambar. Ya, maka Arman tidak mau menghabiskannya. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, mana? Kelompok 2 gambar kedua. Ya, Tiara mengambil kue lapis buatan ibunya karena warnanya sangat pucat. Tiara menjadi tidak tertarik untuk memakannya. Ya, untuk kelompok 3 mana? Untuk kelompok 3 ini. Ya. Ini ada gambar apa ini? Kelompok 3 mana kelompok 3? Perhatikan dulu, ini gambar apa ini? Ya, telur yang apa? Telur ya. Sebulan yang lalu, Kumira mengadakan pesta hajatan di rumahnya. Setelah pesta, banyak sisa telur yang belum terpakai. Ketika Kumira ingin merebus sisa telur tersebut, ternyata telurnya sudah banyak yang rusak atau membusuk. Ya, jadi begini ya, perhatikan dulu tugasnya masing-masing kelompok. Sudah dipilihkan, cari apa masalahnya yang timbul dalam gambar tersebut. Paham ini? Ya, dipahami? Ya. Didengarkan dulu supaya sebentar tidak bingung mengerjakannya. Ya, jadi kamu tidak mengerjakan semuanya ya, pilih hanya salah satu saja ya. Ya, jadi kelompok 1 hanya masalah yang satu. Kelompok 2 masalah yang kedua. Kelompok 3 hanya masalah ketiga. Ya, jadi tugasnya itu di bagian kedua itu kan ada tabel ya. Ya, jadi silakan baca petunjuknya. Ya, jadi itu kegiatan yang akan kalian kerjakan. Cari apa masalahnya, ya dari gambar tersebut. Kemudian kira-kira apa penyebabnya. Ya, ada berapa pertanyaan di situ di tabel? 3 kolom ya. Masalah yang kamu pilih, kemudian penyebabnya apa, dan solusinya apa. Ya, bisa paham ya? Sudah bisa dimulai. Ya, ditulis saja di dalam tabelnya situ. Yang itu yang akan kamu cari selidiki untuk alat bantu kalian. Ya, untuk alat bantu sebagai sumber literasi kalian itu saya sudah siapkan buku siswa pertama. Kedua ada bahan ajar yang saya sudah sematkan di flipbook ya. Ya, flipbooknya itu sudah ada linknya di situ. Ya, silakan dibuka flipbooknya.
atau bahan literasi kalian ya. Silakan dijawab sekreatif mungkin. Ya, dan itu sebagai bahan presentasi kalian sebentar. Waktunya itu 30 menit. Ya, kemudian ya diisi pertanyaan diskusinya ya. Ya. Sudah dilihat pertanyaan diskusinya? Ya. Silakan diisi. Ya. Kalau sudah diisi, itu yang akan kita ambil dari diskusi sebentar. Nah, silakan diisi dulu, saya kasih waktu. Ya, 20 menit. Oke, saya kira waktu untuk diskusi selesai ya. Untuk diskusi kelompoknya masing-masing selesai. Di saat lagi kita akan menampilkan hasil diskusi di depan ya, di depan kelas masing-masing. Oke, ya silakan kelompok 2 maju di depan untuk mempresentasikan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Tiara mengambil kue lapis buatan ibunya karena warnanya sangat pucat. Tiara menjadi tidak tertarik untuk memakannya. Kasus yang kami pilih adalah kue lapis. Penyebab masalah adalah warna kue lapisnya yang pucat. Solusi masalahnya adalah ditambahkannya sari daun suci atau daun pandan agar warnanya tidak pucat, atau ditambahkannya pewarna makanan. Nama makanan minuman, elektrik singkong, pewarna, manis, mie instan, pewarna. Dari hasil penyelidikan kami, zat adiktif yang dilarang penggunaannya oleh BPOM. Ya, demikianlah tadi hasil diskusi kelompok 2. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ini memberikan pertanyaan bahwasanya berwarna apa dan manis apa yang terdapat dalam keripik singkong. Kelompok 2 untuk kelompok 1 adalah keripik singkong tidak memiliki pewarna, hanya saja singkong mengandung garam, singkong dan gula. Oke, sudah dijawab. Nanti kita luruskan lagi sebentar ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, beri diaplus untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Mengumpulkan zat adiktif
Zat aditif sebagai penguat rasa, pencampur warna, aroma, dan daya tahan pada makanan. Dalam susu cair UHT mengandung pewarna dan zat aditif lainnya berisik. Demikian hasil diskusi kami. Saya akhiri. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Beriapos kelompok karena tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sekarang kita membuka lagi. Somai dan sambal penyebab masalah. Somai dan sambal yang dimakan anak terasa aman karena tidak mengandung pengawet dan tidak kena karena kekurangan manis dan penyedap. Solusi masalahnya, agar daging somai dan sambal tidak terasa aman, maka harus ditambahkan asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat, dan agar terasa enak ditambahkan penyedap dan pemanis dan penyedap. Pendidikan kami, data aditif yang dilarang penggunaannya oleh POM itu tidak ada. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Baik, kelompok satu sudah menampilkan juga hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Bertanya tentang apa saja yang terkandung dalam mie instan. Silakan dijawab. Yang terkandung dalam mie instan yaitu tepung terigu, minyak sayur, pewarna terrazin, pengawet natrium, dan mononatrium glutamat. Ya, bagaimana? Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih sudah menampilkan kelompoknya. Silakan dulu kembali beri tepuk tangan dari untuk kelompok 1. Semua anggota kelompok sudah tampil semua ya? Ya. Jadi sekarang karena dari apa yang disampaikan tadi dan beberapa tanya juga pertanyaan itu yang masih perlu diluruskan. Jadi namun sebelum itu kita marilah bersama-sama menonton video ini Pak. Aditif adalah bahan yang sengaja dipancarkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Tujuan pemberian zat aditif adalah memperbaiki penampilan, tekstur, aroma, cita rasa, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya gizi seperti penambahan vitamin, protein, dan mineral. Selanjutnya menggunakan zat aditif. Menggunakan enzimnya, zat aditif dibiasakan menjadi 7 macam. Ada pewarna. Jadi setelah tadi sudah nonton videonya ya semuanya. Ya. Jadi ada beberapa tadi yang perlu diluruskan. Bahwa tadi itu yang kita katakan apa saja zat aditif yang ada pada bahan alami. Ada tadi yang masih bilang tadinya sebagai masih ada air, tepung, gitu ya. Jadi perlu saya luruskan bahwa zat aditif itu adalah hanya tambahan pada makanan. Jumlahnya itu sedikit. Ya, jadi seperti tepung itu dia itu bahan utama, ya, bukan zat aditifnya. Air itu bukan zat aditifnya, tapi bahan utamanya. Ya. Yang masuk dalam zat aditif itu seperti tadi apa saja? Pemanis, pewarna, pengawet, beri aroma, pengemulsi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi ada yang bertanya apa pemanis apa yang digunakan pada keripik singkong. Ya.
Jadi Inggris singkong itu sebenarnya kebanyakan itu adalah penyedap ya. Ya, tapi ada juga manisnya sedikit. Ya, manis buatan namanya itu aspartam ya, yang jumlahnya sedikit. Kalau yang semarin itu ya manisnya lebih kuat lagi, rasanya 300 kali lipat dari manis gula biasa. Ya, pelajaran kita hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, oke, silakan Ustaz. Yaitu zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan dengan jumlah sedikit dengan tujuan untuk menambah cita rasa, aroma, memperbaiki penampilan, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Fungsi zat aditif sebagai penguat rasa, mempercantik warna, aroma, daya tahan pada makanan. Jenis-jenis zat Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan hari ini. Ya, mungkin secara bersama-sama kita simpulkan lagi sama-sama ya. Ya, jadi kesimpulan kita yang pertama zat aditif adalah Bahan yang ditambahkan pada ya, bahan yang ditambahkan pada makanan dengan jumlah sedikit ya, dalam jumlah sedikit dengan tujuan untuk menambah cita rasa, aroma, penampilan, memperbaiki penampilan, dan menambah daya simpan. Kemudian dan memperbaiki juga teksturnya ya. Kemudian menurut asalnya zat aditif itu berasal dari mana? Ya, menurut asalnya ya. zat aditif buat alami dan buatan. Jadi zat aditif terbagi dua, yaitu zat aditif alami dan buatan. Kalau zat aditif alami berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan zat aditif buatan berasal dari proses kimia. Kemudian yang dilarang oleh BPOM ya. Ya, jadi apa yang perlu kita ambil pelajaran dari hari ini? Kalau kita makan minuman atau makanan yang dimakan itu gimana? Diperhatikan dulu bagaimana komposisinya, kira-kira aman dikonsumsi atau tidak ya? Ya, seperti itu. Supaya tidak terganggu kesehatan kita. Ya, baik, saya kira untuk hari ini ada pertanyaan. Ada cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada kegiatan selanjutnya ya. siswa Bu. Ya, jadi di refleksi itu pertanyaannya juga terlalu banyak, hanya tentang bagaimana perasaan Anda yang di pelajaran hari ini, ya, kemudian pengalaman apa yang kamu dapat, kemudian bagian mana yang kamu suka dari kegiatan ini, dan lain sebagainya ya. Silakan. Oke, waktunya untuk refleksi selesai ya. Ya, kita masuk pada post-test. Silakan dibuka lagi quizisnya. Ya, sebentar di join my quizzes. Di Chrome ya, jangan di browser. Ya, kemudian untuk kodenya ya, kodenya itu kodenya untuk post-test 418. Ya, perhatikan kodenya 418 335. Oke, kita mulai ya. Ya, perhatikan waktunya 5, 4, 3, 2, 1, mulai.
Oke, waktunya untuk poster selesai. Ya, kembali di tempat duduknya masing-masing. Pelajaran pertemuan berikutnya itu tentang dampak negatif penyalahgunaan zat tadi ya. Jadi sekarang kita pelajari dulu di rumah itu materinya, kita masuk ke tema berikutnya dampak penyalahgunaan zat tadi. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita tutup dengan doa dipimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dulu. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Silakan istirahat dulu di luar ya.